Tuhan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, sesungguhnya Allah telah mendengar. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Amin. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan menyiapkan hati kita dalam perjamuan kudus yang akan kita laksanakan di minggu esok. Persiapan perjamuan kudus bagi kita yang telah sidi, yang telah mengaku iman. Biarlah dalam persiapan saat ini kita diterangi firman Tuhan yang akan mengajak kita pada sebuah kasih yang begitu luhur, agung, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia berada bersama-sama dengan manusia. Allah yang turun merendahkan diri dan membuktikan cinta kasih-Nya dalam pengorbanan di kayu salib. Dalam kerendahan sebagai Tuhan, kerendahan hati yang mau menunjukkan cinta kasih-Nya, merendahkan dirinya. Tentu ini sebuah pengalaman yang ilahi yang kita dapat saksikan betapa besar kuasa Tuhan, betapa besar Tuhan mengasihi kita. Mari bersama-sama saat ini kita datang kepada Tuhan dalam perenungan firman-Nya yang secara khusus untuk persiapan perjamuan kudus kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu, kami memohon berkat kekuatan dari Tuhan. Ketika kami datang bersama-sama di saat ini untuk mempersiapkan hati kami, Tuhan berkatilah, agar dalam persiapan kami untuk bergabung dalam persekutuan umat Tuhan, memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib, memakan roti, meminum anggur, kami mengingat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengingat pengorbanan itu. Dan dalam persiapan kami menjelang perjamuan kudus di minggu esok, saat ini kami ingin diterangi oleh firman Tuhan. Nyatakanlah ya Bapa firman-Mu,
agar kami dapat memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya bacakan untuk kita sekalian. Kebenaran yang sejati. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau lebih sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab kita. Tentu berbahagialah bagi setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi mengingatkan kita kepada nama kota yang pertama kali dikunjungi oleh Rasul Paulus. Dalam perjalanan misinya ke Eropa, ada penglihatan yang dialami Paulus seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Paulus dibantu oleh Silas dan Timotius menyeberang ke sana sampai di Filipi. Dan di sanalah lahirnya kekristenan pertama di Eropa. Yang kita ingat bahwa pertama kali yang dibaptis adalah seorang perempuan yang bernama Lydia, ya, bersama dengan keluarga. Saudara-saudara, jemaat Filipi adalah jemaat yang warganya bukan orang Yahudi dan juga orang Yahudi. Jadi percampuran yang kemudian menjadi Kristen. Bapak Ibu, saudara-saudara, seringkali kehidupan keagamaan sepanjang zaman dan terkhusus bagi orang-orang Yahudi mengutamakan bagaimana peraturan hidup itu begitu kental. Beragama itu identik dengan berbagai aturan hukum agama. Hidup yang sempurna, yang ideal diukur bagaimana dia menjadi seorang yang taat menjalani aturan atau hukum tersebut.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita paham betul seorang Paulus yang dulunya bernama Saulus, ada seorang Yahudi yang taat. Dia menjalankan aturan-aturan Yahudi yang tidak pernah, mungkin Bapak Ibu, dia tidak pernah satu kali pun dia melanggar, atau satu kali pun dia tidak mentaati aturan-aturan yang ada. Bukan dengan maksud menyombongkan diri, Paulus menyampaikan bagaimana ketika ia pernah menjalani kehidupan. Dia mengungkapkan hal-hal yang lahiriah yang kemudian menjadi sebuah kesalehan seseorang. Bapak Ibu, saudara-saudara, Paulus katakan di dalam ayatnya yang kelima, saya bacakan kembali untuk kita. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dia menyebut bahkan hampir menjadi manusia sempurna, dan bahkan sudah sempurna keagamaan Paulus yang dulu bernama Saulus. Kita tahu bahwa seorang Farisi itu adalah suatu jabatan bergengsi tertinggi dalam keahlian, dalam sikap hidup yang sesuai Taurat. Betapa mengagumkan tentunya bagi orang-orang kaum Yahudi pada saat itu. Tetapi kemudian ketika ia sudah mengenal Kristus, ketika ia sudah mengenal ajaran yang sebetulnya dibawa oleh Kristus, maka dia katakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Di ayat yang ke-8 bahkan dikatakannya, apa yang dulu dibanggakannya adalah sampah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena iman kepada Tuhan Yesus. Yang dirindukan oleh Paulus, semua orang beribadah dalam roh adalah hidup yang dipenuhi oleh keinginan mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, serupa dalam kematiannya. Artinya hidup itu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Hidup beragama itu bukan untuk kesombongan diri. Yang menurut Rasul Paulus, ketika dia menjadi seorang yang sempurna, ketika dia mentaati hukum Taurat, orang akan kagum kepadanya. Dan itu hal-hal yang sangat lahiriah bagi Paulus. Karena ternyata ketika mengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus, justru harus memiliki hidup yang taat, hidup yang disiplin. Hidup dalam keagamaan itu menekankan tentang kerendahan hati, bukan meninggikan diri, bukan kesombongan rohani, bukan kesempurnaan palsu. Karena kata Rasul Paulus, sesungguhnya hatinya justru jauh dari Allah. Disiplin kita dalam hidup dalam roh Kristus, intinya hati kita, jiwa kita, pikiran kita terikat kepada aturan Allah dalam kasih. Jadi percuma bagi Paulus aturan keagamaan, rutinitas keagamaan yang tidak pernah terlewatkan, tetapi dalam diri seseorang tersebut tidak memiliki kasih, tidak ada kerendahan hati, sia-sia. Bagi Paulus itu adalah sampah. Tetapi dalam momen penderitaan Yesus, Allah yang turun dari sorga menjadi serupa dengan manusia, menyerupai manusia, itu hakikatnya sebagai seorang pengikut Kristus mau meneladani bahwa kerendahan hati
mau menjadi manusia yang mengalami kesengsaraan, merasakan apa yang manusia alami, dan dia mau menderita untuk menebus dosa umat manusia. Dan bagi dia, mudahkah menjadi orang Kristen? Tidak. Ketika dia sudah menjadi sempurna dalam agama Yahudi, tapi bagi Paulus menjalani inti kehidupan, menjalani hidup yang sempurna, mau sempurna seperti Yesus bukan perkara yang gampang. Tetapi bagi dia terus berlari dalam iman, dalam berjuang, dalam pengharapan, itu adalah sebuah tekad yang bulat yang terus dilakukan. Harus disiplin, hidup harus punya tujuan yang jelas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, momen perjamuan kudus sekali lagi adalah momen untuk membuktikan betapa Tuhan mau merendahkan dirinya, mau menjadi sama seperti manusia. Dia mau membuktikan betapa dia mengasihi manusia. Cinta kasihnya yang tidak berkesudahan. Itu yang dia buktikan kepada kita sekalian. Bagaimana dengan kita? Apa yang dapat kita lakukan? Saudara-saudara, hidup kita harus punya tujuan. Tujuan iman. Tujuan yang jelas. Ada harapan. Ketika ada harapan, maka harus hidup itu terus dialami dalam sebuah perjuangan yang tidak berhenti. 30 anggota Sidi Baru kemarin yang mengaku iman, awal melangkahkan kaki untuk berjuang dalam iman. Ada pengharapan di depan sana. Bukan sebuah perkara yang mudah untuk dilakukan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita, ingatlah bahwa mari kita tidak melakukan aturan-aturan yang lahiriah, yang mendatangkan pujian orang, yang kemudian ibadah kita menjadi kesombongan rohani. Tetapi kejarlah bagaimana ketika kita mengejar sebuah kesempurnaan di dalam Kristus. Biarlah hanya Tuhan saja yang tahu iman, keberadaan kita, hati kita, ibadah kita kepada Dia. Momen perjamuan kudus kita siapkan hati untuk sepenuhnya menjadi pengikut Kristus yang memiliki ciri-ciri kasih, yang berjiwa mengasihi Tuhan dan sesama. Iman yang kita buktikan dengan mengasihi Tuhan, yang kita aplikasikan kepada sesama. Yang artinya bahwa saudara-saudara, tidak ada lagi kepentingan diri kita. Tidak ada lagi kepentingan golongan, kelompok. Tapi kepentingan kita bersama. Mewujudkan kehidupan yang seturut dengan kehendaknya. Saudara, mari kita siapkan hati, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mencoba untuk menjadi seorang yang Tuhan harapkan, meskipun dalam ketidakmudahan, tapi kita berupaya menjadi pribadi yang senantiasa berada dalam kehendak-Nya. Rendahkan hati kita menyambut perjamuan kudus di hari Minggu. Bila Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan, yang kita siapkan, biarlah kita melepaskan hal-hal yang lahiriah dalam dunia ini, tetapi kita perjuangkan sesuatu yang menjadi kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di saat ini kami datang kepadamu, membawa segala keberadaan kami yang mau merendahkan diri terus di hadapan Tuhan, mengakui segala apa yang kami lakukan seringkali menyakiti hati Tuhan.
dan sesama kami. Bapa, dalam persiapan kami untuk menyambut perjamuan kudus, Tuhan, Kau selalu mengingatkan kami, perjamuan kudus adalah momen pengingatan bahwa Engkau begitu mengasihi manusia. Pengorbanan Tuhan di kayu salib membuktikan cinta kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan mau supaya kami meneladani pengorbanan Tuhan, merendahkan diri kami, dan mau mengejar, bahkan berlari ke arah Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam dunia ini, kami fokus hanya kepada Tuhan. Layakan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu, Bapa. Berikan kesempatan kepada kami untuk menjadi satu di dalam Tuhan, satu dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Berkati saudara-saudara kami yang tidak dapat mengikuti perjamuan kudus dalam keberadaan mereka. Berkati orang tua kami yang melakukan perjamuan kudus di rumah pada saat nanti secara online karena dalam masa pandemi. Dan bahkan juga ya Tuhan, Kau memberkati kami, seluruh pelayan-Mu, jauhkan kami dari hal-hal yang mengkhawatirkan. Bahkan secara khusus Engkau akan memberkati kami semua, membentengi kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik, bukan sebuah kehendak yang buruk, tetapi Tuhan mengasihi kami dengan cara-Mu yang ajaib. Ini doa kami, ini perendahan diri kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Saudara-saudara, dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan mengikuti perjamuan kudus, baiklah kita mencoba secara jujur untuk melihat dan menguji keberadaan kita, agar berkenan di hadapannya. Sebab jikalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak berkenan, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menguji diri kita sendiri, dan sesudah itu baru mengikuti perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 27-29. Sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang pertama, sudahkah kita meminta maaf kepada sesama dan memaafkan sesama yang bersalah kepada kita, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita? Yang kedua, sudahkah kita memohon pengampunannya atas dosa-dosa yang kita lakukan dan bertekad hidup dalam pembaharuannya? Dan yang ketiga, sebagai persekutuan orang percaya, sudahkah kita melaksanakan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kasih dan setia, melakukan kehendak-Nya? Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan hati kita, menyampaikan permohonan di hadapan Tuhan agar Ia melayakkan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari yang akan datang, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 364 bait pertama. Berserah
saudaraku, iya, Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu tempat, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Maka Allah Bapa kita akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin.